apa ya, uang pesangon pulang lah istilahnya dalam jangka waktu 2 bulan itu saya sudah diberi dulu gitu. Lain gaji lagi. Gaji itu masih tetap berjalan di sini. Setelah saya balik dari cuti 2 bulan, Masya Allah, alhamdulillah barokahnya orang tua, Mbak. Iya, Doanya mungkin doa mustajabnya orang tua yang tahunan, alhamdulillah ya. Aduh, mau disebutin nggak ya? Ya sebut dong, berapa sih? 15.000. Kalau 15.000 itu uang Indonesia itu berapa, Mas? 15.000 itu kurang lebih 45, hampir menjelang ke 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Yasmin. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Semoga kalian semua baik-baik aja. Nah sahabat, dan alhamdulillah saya hari ini kedatangan salah satu TKI yang berada di kota Taif, dan beliau ini saya dengar bekerja di rumah kerajaan ya. Nah mungkin Mas ini boleh perkenalkan siapa sih namanya? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semua subscribernya Umi Yasmin dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan perkenalkan, nama saya Mahfud, asal dari Madura, tepatnya daerah Bangkalan. Dan alhamdulillah benar yang dikatakan Mbak Yasmin ini, saya memang bekerja di keluarga kerajaan, tepatnya yang berada di kota Taif. Iya, Masya Allah ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Bagaimana sih kerjanya di rumah kerajaan itu? Sebagai apa pekerjaan itu, Mas? Iya, sebetulnya pekerjaan saya sama sih seperti pekerja-pekerja yang lainnya. Iya. Kalau boleh dibilang, kalau di perhotelan ya bisa dibilang cabin steward. Jadi bisa juga ke cleaning service juga bisa. Jadi semua pekerjaan saya tekuni di sana karena majikan saya itu mempercayakan rumah itu ke saya, Mbak, gitu ya. Karena memang rumah itu sudah lama tidak ditempati, jadi semua dipasrahkan ke saya. Cuma saya hanya tidak pegang kunci saja, gitu. Jadi yang di dalam itu semua dipasrahkan, bersih ini, bersih itu, perbaiki ini, perbaiki itu, semuanya dipasrahkan ke saya. Masya Allah gitu. Ya, jadi ini memang udah dikasih kepercayaan ya sama majikan. Dan kalau boleh tahu udah berapa lama kerja di rumah raja itu? Untuk saya sendiri bersama keluarga kecil saya sudah kisaran 15 tahun untuk saat ini. Namun sebelum saya bekerja di sini, saya juga ada almarhum abah dulu yang pertama kali menempati rumah itu dan bekerja ke keluarga raja itu sendiri. Berarti sebelum Mas ini ada keluarga yang kerja di situ. Betul sekali ya. Jadi alhamdulillah ya. Iya, jadi saya meneruskan pekerjaan dari almarhum abah yang kisaran 30 tahun sudah berada di rumah itu ya. Jadi mulai saya umur 1 tahun. Umur 1 tahun saya ditinggal ke sini, tapi pertama abah itu ada di daerah Riyadh. Nah setelah 1 tahun baru dipindahkan ke sini. Kota Taif ya. Jadi dari situ sekitar 29 tahun di sini, 1 tahunnya di Riyadh, semua 30 tahun. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan meninggal di rumah itu juga, Abah. Iya, Masya Allah ya, dari bapak ibunya dan dilanjutkan dengan sampean gitu. Masya Allah, tabarakallah. Dan untuk gaji sendiri itu berapa sih, Mas, 1 bulan? Aduh, kalau untuk gaji sendiri sih nggak begitu ini ya, nggak begitu sama sih sebetulnya dengan pekerja-pekerja yang lain. Namun alhamdulillah selalu ada lebihnya dari majikan. Jadi beliau selalu memberikan nilai-nilai lebih daripada majikan itu. Bonus ini, Masya Allah. Tepatnya bonus. Jadi beliau itu dalam 2 bulan sekali itu selalu memberikan bonus untuk kita. Gitu. Berarti gajinya sendiri itu lebih besar bonusnya. Insya Allah lebih besar bonusnya. Ini benar-benar luar biasa ya. Udah dapat gaji, ada juga bonusnya, dan bonusnya itu 2 bulan sekali ya. 2 bulan sekali. Itu pun kalau majikan pergi ke luar negeri. Kalau pergi ke luar negeri lain lagi. Jadi kita ditinggal ke luar negeri, kita masih
diberi ini. Masya bonus. Allah. Alhamdulillah. Dan untuk nilai bonusnya itu kira-kira berapa sih? Kepingin tahu ini. Aduh, sampai segitunya. Karena Mbak memang Yasmin. pasti lebih besar ya kerja di keluarga raja ya. Bonusnya itu pasti sahabat ini penasaran. Aduh, maaf ya sahabat ya, bukan niatnya sombong ataupun apapun. Karena apa ya, ini permintaan mungkin Mbak Yasmin, permintaan dari subscribernya mungkin ya. Iya ya betul, iya. Jadi gini Mbak Yasmin, untuk setiap 2 bulan sekali itu biasanya kami menerima sekitar 2.000 dari Masya majikan. Allah ya. Ya. Dan ada bonus tahunan juga. Nah, tuh udah double ya, udah gaji, bonus bulanan, bonus tahunan. Alhamdulillah. Belum lagi kalau pulang pasti belum. bonusnya belum. Kalau kami pulang itu dari majikan untuk bonus pulang itu lain, dan untuk apa ya, uang pesangon pulang lah istilahnya dalam jangka waktu 2 bulan itu saya sudah diberi dulu gitu. Lain gaji lagi. Gaji itu masih tetap berjalan di sini. Setelah saya balik dari cuti 2 bulan, maka uang 2 bulan itu ada lagi dari majikan. Masya Allah tabarakallah ya. Memang ini udah berlipat-lipat nih rezekinya, Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Barokahnya orang tua, Mbak. Iya, Doanya mungkin doa mustajabnya orang tua, mungkin iya. orang tua kami yang sudah lama di situ mungkin. Iya, karena memang ya kan majikan juga melihat ini dari orang tuanya udah seperti keluarga dan betul. dilanjut dengan anaknya. Jadi ini diperlakukan sama seperti yang jadi orang tuanya tadi ya. Ya nggak apa-apa ya, bongkar-bongkar aja. Ya nggak apa-apa ya. ya. Saya juga ingin tahu, saya walaupun ini satu taif satu daerah sama Mas ini, tapi belum pernah loh dengar seperti bonus baru kali ini nih. Iya, memang apa ya, ada hal yang berbeda di keluarga majikan kami ini. Mungkin bisa dibilang beliau ini apa ya, dermawan ya. Beliau ini suka sedekah dan suka apa ya, membantu. Bahkan adik saya pun yang di Indonesia, yang pertama kelahiran sini, yang sekarang udah pulang ke Indonesia, dan adik yang memang udah dibesarkan di Indonesia, lahir di Indonesia juga, itu tetap dapat dari majikan. Iya. Oh, walaupun itu udah pulang ke Indo atau keluarga di Indo masih dikirimin. Jadi ya tetap diingat sama Allah. majikan kami itu, ini untuk adik kamu, ini untuk anak kamu, ini untuk umi kamu. Jadi selalu diingat sama beliau itu. Jadi sangat beruntung sekali ya kerja di rumah raja. Iya. Dan kalau boleh tahu bonus bulanannya itu berapa dan bonus tahunannya juga itu berapa, Mas? Untuk bonus bulanan dari majikan biasanya kami menerima 2 bulan sekali itu sekitar 2.000. Itu lain istri saya dari majikan. Dan untuk yang tahunan alhamdulillah ya, aduh mau disebutin gak ya? Ya sebut dong, berapa sih? 15.000. Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah tabarakallah. Jadi ini sangat kaget juga saya mendengarnya itu, karena bonusnya 15.000, Masya Allah tabarakallah ya. Alhamdulillah ya, tetap kami syukuri Mbak. Namun di balik itu semua kami selalu berdoa untuk majikan kami. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan batinnya, jiwanya. Nah kalau 15.000 itu uang Indonesia itu berapa, Mas? 15.000 itu kurang lebih 45, hampir menjelang ke 50. Masya Allah tabarakallah. Itu kalau dikuruskan uang Indo katanya hampir 45 juta ya. Sekitar Masya Allah tabarakallah. Tergantung dari ini juga, dari penukaran uang juga. Ini malah besaran bonusnya daripada gajinya, belum gajinya lagi, Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Itu dapat bonus segitu tuh kerjanya apa, dikasih kerja apa tiap harinya? Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal Mbak, kami bekerja apa saja yang bisa kami kerjakan dan apa saja yang di sana yang diperlukan, seperti mungkin memperbaiki sesuatu yang rusak. Iya, maksudnya itu kerjanya kerja setiap hari apa banyak liburnya? Untuk saya sendiri dan istri kerjanya 3 bulan itu hanya 10 hari bekerja. Ini udah banyak bonus, gaji ada, itu bonus bulanan, bonus tahunan, gaji tiap bulan, tapi kerjanya itu enggak tiap hari ya? Iya, jadi
10 hari itu kami bekerja, ya bersih-bersih lah di dalam, kita ngecek apa yang rusak di dalam. Setelah kurun waktu 10 hari itu sudah selesai, maka kami keluar dari villa majikan itu dan apalah boleh dibilang di sini istana ya, istana, tapi istana yang sudah lama ditinggal, jadi kami kunci lagi dan kami pasrahkan lagi kuncinya. Hanya itu kerjaan kami 10 hari. Tapi kalau didengar dari ceritanya Mas ini, kerjanya itu nggak terlalu berat. Seperti ini makan gaji buta nih. Aduh, benar sekali, benar. Seperti yang Mbak Yasmin ini bilang, kebanyakan banyak juga orang yang bilang bahwa kami itu makan gaji buta. Nah, kebetulan di sini saya sendiri mau klarifikasi. Sebetulnya kami tidak mau makan gaji buta. Namun inilah apa yang ada dan inilah kenyataannya. Kami memang betul-betul bekerja meskipun beliau majikan kami tidak ada. Wakil-wakil majikan kami tidak ada, tapi kami bekerja layaknya ada majikan di depan kami. Karena kami dititipkan suatu amanah yang tidak bisa kami lepaskan begitu saja tanpa ada imbal balik yang kami berikan untuk beliau. Karena jujur saja beliau memberikan hak kepada kami, baik itu gaji, bonus, beliau memberikan dengan jalan yang ikhlas dan uang yang halal dari beliau kasihkan ke kami. Jadi kami membalasnya juga dengan hal yang lebih juga kepada beliau agar kami juga bisa mendapatkan barokah dari apa yang saya dapatkan. Karena memang bukan cuma yang dilihat itu pekerjaan yang ada tiap hari itu, tapi amanah yang dititipkan itu berbentuk rumah itu dijaga. Karena memang itu kan kita digaji dengan harus bekerja, tapi bekerja itu bukan berbentuk kerjaan tiap hari, tapi kan rumah itu menjaga itu sebagai pekerjaan kita. Ya, betul sekali ya. Karena memang lebih berat menjaga amanah itu daripada itu yang paling kami takuti, amanah yang sangat berat. Itu rumah tadi itu menjaganya itu adalah bekerja juga. Selain Mas ini yang kerja di keluarga kerajaan itu siapa aja? Jadi di rumah majikan kami ini selain kami dengan istri, saya dengan istri, ada juga keluarga dari Sudan dan juga keluarga Pakistan. Namun yang Pakistan itu bagian security, jadi beliau ini karena sudah sepuh, sekarang itu beliau tinggal di luar dan juga karena banyak anaknya, jadi rumah yang diberikan oleh majikan di bagian pintu gerbang itu mungkin tidak mencukupi, jadi beliau juga diamanahkan untuk bisa tinggal di luar, sewa rumah, dan itu pun juga dibayar oleh majikan. Dibayar, yang tadinya dikasih fasilitas di dalam karena berhubung dia banyak keluarga, jadi mungkin dia lebih nyaman di luar, tapi dibiayai sama majikan. Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan keluarga raja, Mas. Apakah ada rumah selain rumah di Taif, dan Mas itu pernah dipekerjakan di selain Taif maksudnya? Karena memang kan raja kan banyak rumahnya setiap kota ya. Tentunya umal-umalnya kan ikut gitu, di bawah gitu. Iya, memang benar Mbak Yasmin. Saya memang pernah bekerja di rumah beliau, dan rumah beliau alhamdulillah lumayan banyak juga sih ya. Yang saya tahu untuk di Jeddah sendiri lebih dari 4 kayaknya. Masalah berarti Mas tuh pernah kerja di luar Taif juga? Iya, jadi kami dulu waktu bulan Ramadan itu juga dipanggil oleh wakil majikan dan diminta saya untuk menggantikan pekerja yang ada di sana. Akhirnya kami berikut keluarga juga semua berangkat ke Jeddah dalam kurun waktu 1 bulan di sana. Di bulan Ramadan itu, alhamdulillah kami bisa berkumpul dengan para pekerja di sana. Berarti banyak juga ya? Ya, namun meskipun begitu kami tidak juga bertemu dengan keluarga, dengan majikan. Berarti Mas sendiri ini belum pernah ketemu sama majikan apa bagaimana ini? Untuk saya sendiri, karena saya laki-laki, saya belum pernah ketemu dengan majikan. Tapi kalau untuk istri saya dan Umi, alhamdulillah istri baru 1 kali dan Umi mungkin beberapa kali ketemu. Karena memang majikannya itu laki, apa perempuan? Enggak, perempuan. Perempuan. Untuk saya perempuan, iya, berarti kan memang nggak bisa. Jadi kenapa istri itu tidak begitu banyak bertemu dengan majikan, karena setiap kali beliau itu mau datang ke suatu tempat, beliau sudah membawa semua
pekerja-pekerjanya, Masya Allah, berikut ya. juga pendampingnya, Ya namanya juga bagian keluarga raja ya. bagian pramusaji di bagian Masya makanan, Allah. terus bagian apa namanya pencuci, terus di bagian kitchen, bagian cooking itu Karena memang udah ada tugas ada tugas masing-masing. masing-masing. Jadi yang hanya ditinggal itu cuman bagian tukang kebun Iya. dan hari saja seperti apa ya, security. Ya karena memang kan Mas sendiri kan ditugaskan menjaga rumah Betul. gitu. Jadi untuk tugas-tugas yang tadi bukan itu tugas santai kan nggak bisa Mas. Ya, jadi itu, ya. tugas kami itu kalau majikan itu mau datang 1 minggu udah ditelepon, bersihin rumah. Ya, Mahfud, saya mau datang ke Thaif atau mau datang ke Jeddah, tolong dong dibersihkan rumah gitu. Ya, setelah itu dibersihkan rapi semua. Setelah rapi, mereka datang, berikut juga pekerja-pekerjanya. Jadi kami minggir di situ, ada di kamar terus. Ya, ada lagi yang ada yang menggantikan kami. Ya. Ya, jadi ada yang menggantikan kami. Paling kita dipanggil, tempatnya ini di mana, tempatnya gelas ini di mana, sendok ini di mana. Jadi mereka sudah tahu semua. Dan Masya Allah tabarakallah ya sahabat, kerja di rumah kerajaan Arab itu udah punya tugas masing-masing gitu. Dan untuk pekerja sendiri itu orang Indo apa orang? Untuk pekerja yang pada umumnya itu untuk bagian pramusaji biasanya ngambil ke daerah Suri, ke Lubnan, itu biasanya ngambilnya ke sana. Negara Arab ya. Karena mungkin mereka lebih ini ya, menguasai di bidangnya. Iya, jadi kalau satu contoh begini, majikan lagi duduk di bagian apa ya, meja makan, jadi disajikan satu makanan diambil, mungkin mau yang ini, majikan tidak mau, jadi ditaruh lagi, ngambil yang lainnya lagi gitu. Jadi berbaris, semua pramusajinya itu berbaris menunggu ini. Seperti itu. Kalau untuk Mas sendiri ini berapa kali sih pulang ke Indo Untuk kurun waktu 15 tahun ini saya kurang lebih 1, 2, 3, 4, sekitar 4 kali pulang. 4 kali pulang. Ya. Memang dianjurkan pulang per tahun apa bagaimana? Jadi kontrak kami dengan majikan itu sebetulnya 2 tahun sekali yang dianjurkan dari majikan. Namun kalau kami pulang 2 tahun sekali rasanya terlalu cepat dan capek di perjalanan. Tergantung Mas sendiri, jadi bukan karena majikan ya. Iya, jadi kami mau 3 tahun, mau bahkan 1 tahun pun boleh kami pulang. 1 tahun, cuman kami kalau jangka waktu 2 tahun itu terlalu cepat. Dan kalau lebih dari 4 tahun 5 tahun itu terlalu lama kita ada di sini. Berarti tergantung dari jadi sendiri. Dirasa kangen kita pulang ke Indonesia seperti. Dan bagaimana sih kerja di rumah kerajaan itu untuk kalau kita sakit, kalau kita berobat itu pakai uang sendiri atau bagaimana? Jadi dari majikan sendiri sudah menyiapkan kartu asuransi. Dan kartu asuransi itu pun yang termahal di sini. Masya Allah. Dibelikan yang termahal, dan itu pun 1 tahun sekali mereka sudah membuatkan tanpa kami minta. Begitu. Ya, jadi mereka cuman minta 1 kali, foto dong ID kamu, kirimkan ke sana, nanti setelah itu dibikinkan sama mereka. Berarti si Mas ini kalau sakit, kalau mau berobat itu tinggal bawa kartu itu. Bawa kartu gratis. Pernah 1 kali istri terakhir kemarin melahirkan itu di rumah sakit swasta, dan di situ memang ada khusus untuk asuransi itu sendiri. Jadi kami sodorkan kartu asuransi itu, dan pulangnya 1 real pun tidak bayar. Saya penasaran ini Mas, apa aja sih yang ada dalam rumah kerajaan Arab itu? Jadi ini maksudnya di dalam rumah itu seperti apa kondisinya gitu? Gini, untuk di rumah yang kami tempati ini, kebetulan memang ini rumah yang sudah cukup lama ya, dan bisa dibilang lebih tua dari saya, bahkan 3 kali umur saya ya, mungkin sekitar 90 sampai 100 tahun rumah ini umurnya. Jadi di dalam rumah ini Mbak Yasmin banyak sih barang-barang yang klasik di sana itu, dan barang itu tidak ada di daerah Cina kayaknya. Mereknya pun tidak ada Cina. Dan yang ada di sana itu yang saya baca di sana kebanyakan dari Faransa,
dari Prancis, dari mungkin buat Spanyol. koleksi ya. Iya, dari Spanyol, dari Itali, seperti apa ya, Gucci, piring-piring keramik itu, Gitu ya, terus ya. pernak-pernik, terus seperti kristal hiasan itu. Jadi semuanya di samping memang klasik barangnya, yang lebih unik lagi di situ ada nomor registrasinya, Masya Allah. dan juga ada nama pembuatnya, sekaligus juga Komplit tanda ya. tangannya. Iya, jadi susahnya bagi saya kalau lagi bekerja. Nah, ini loh yang saya bilang tadi. Kenapa saya bilang ini amanah? Karena Iya. kalau satu saja pecah, kita Ya, karena susah ya, belinya. kalau terlihat dari rumahnya itu nggak ada apa-apanya Nggak ada ya, karena apa-apanya, emang rumah iya. tua, rumah kuno, tapi isinya itu loh yang dijaga, Masya Betul. Allah. Jadi kalau satu saja barang itu pecah, mungkin yang menirukan barang itu bisa saja. Iya. Tapi untuk nomor Keasliannya, registrasinya, iya. keasliannya, Masya Allah. dari ciri-ciri khas pembuatnya, Iya. itu saya tidak bisa menemukan di Iya, sini. betul ya. Jadi pernah ada satu, saya pernah nanya sama Umi, Iya, iya. itu kalau nggak salah waktu zamannya Abah mungkin, Iya. itu satu jatuh, dan nyari sekota Taif ini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena yang dicari di bawahnya nomor registrasinya. Oh iya. Jadi nomor registrasi itu ibarat kayak sertifikatnya dari pembuatnya itu. Oh. Di situ yang susah. Jadi nih sahabat, di rumah kerajaan Arab itu, di dalam rumahnya itu ada pernak-pernik yang Pernik-pernik. memang nggak ada di kota Taif Taif ini ya. kayaknya nggak ada. Jadi Bahkan di pun luar juga- negeri, bahkan di kota-kota lain pun jarang ada. Ini memang dipesan khusus atau di Iya, iya, jadi didatangkan memang beliau ini sebelum dulu mungkin belum bikin rumah. Iya. Beliau kan bisnismen juga suaminya. Jadi kemungkinan didatangkan dari luar negeri dan dari tempat-tempat furniture yang termahal di Iya, sana. dan juga itu sebagai kenangan. Betul, itu, betul maksudnya. sekali. Karena memang itu kan nggak gampang kita menghilangkan barang kenangan kan, jadi betul. kita itu harus menjaganya dengan baik. Dan Hmm. contohnya Mas ini diutuskan untuk menjaga rumah tadi, rumah Iya. kuno, tapi isinya rumah itu barang-barang antik. Barang-barang antik semua di dalamnya. Ya, Masya Allah. Mas ini sangat beruntung sekali, bukan beruntung Alhamdulillah. dalam arti apa ya, beruntungnya itu dia diamanahkan rumah, gajinya lancar. Itu suatu keberuntungan ya, karena memang kita itu mencari gajinya lancar. Iya. Iya, dan juga nah mungkin Mas ini nggak terlalu banyak pekerja seperti sahabat dengar yang diceritakan Iya, si Mas, betul. tapi amanah itu lebih Berat. besar gitu ya, bebannya ya. Bebannya Iya. lebih berat Iya, daripada karena- apa yang iya. kami kerjakan. Iya betul, karena kalau memang kita udah diamanatkan itu, kita harus benar-benar menjaganya. Betul sekali, Mbak Ya, Yasmin. susah kalau kita udah diberi kepercayaan lalu kita melanggar atau tidak memenuhi amanah itu sendiri tadi. Nah sahabat, ini saya udah mendengar atau cerita dari si Mas ini ya, begini ya kalau kerja di rumah seorang raja, Masya Allah tabarakallah. Dan saya tanpa mengucapkan terima kasih Sama-sama, Mas, Mbak Yasmin. karena telah berbagi pengalaman kerja di rumah raja ya. Iya. Nah sahabat, sengaja saya berbagi cerita tentang TKI yang bekerja di luar negeri, karena memang banyak juga orang yang menyatakan TKI itu banyak yang disiksa, banyak yang nggak digaji. Tapi alhamdulillah ternyata hari ini saya telah mendengar cerita dari TKI yang bekerja di rumah kerajaan Arab yang sangat beruntung ya. Ya, ini bisa jadi motivasi untuk sahabat-sahabat yang ingin bekerja di luar negeri ya. Nah, mungkin sampai di sini aja dulu video dari saya. Dan sebelum saya akhiri videonya, jangan lupa dukung terus channel Umi Yasmin dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya ke media sosial yang kalian punya. Nah, saya undur diri. Kami dari Kota Taif mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.